Kurnia Mega itu mengalami gangguan pada penglihatannya. Mega pun terpaksa nih guys menjual atribu dan juga medali yang dimilikinya. Kemarin itu pegang Kerupuk emping. Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang sosok Kurnia Mega, yang mana baru-baru ini ia menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen, terutama setelah bagaimana dirinya yang berjualan emping. Dan coba kita tonton ya teman-teman, bagaimana video dari Kurnia Mega yang berjualan emping. Kemarin itu pegang kerupuk emping. Kerupuk emping. Dan renyah, kalian siap order dan cek harga, karena ini PO dulu. PO, pre-order. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa ini kita bisa PO guys. Untuk brandnya berinisial KM. KM ini berarti nama dari Kurnia Mega. Nah teman-teman, usai Kurnia Mega mengunggah video ini, banyak banget nih dari netizen-netizen yang lantas membagikannya di berbagai sosial media. Dan juga banyak banget kok portal-portal berita yang sudah membahas tentang hal yang satu ini. Banyak banget dari netizen yang meminta agar netizen yang lain mendukung bagaimana usaha dari Kurnia Mega. Berbicara tentang Kurnia Mega, terutama untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, tapi aku rasa udah banyak banget sih dari teman-teman yang tahu tentang siapa itu Kurnia Mega. Kurnia Mega sendiri adalah mantan pemain sepak bola Indonesia yang bermain sebagai penjaga gawang di klub Arema dan tim nasional Indonesia. Ia lahir pada tanggal 7 Mei 1990 dan dia adalah adik kandung dari Ahmad Kurniawan yang juga merupakan penjaga gawang dari Arema. Adapun karir junior Mega dalam dunia sepak bola dimulai pada tahun 2006. Waktu itu ia bergabung dengan Persijap U18. Setahun berselang barulah dia itu masuk ke dalam skuad Persijap U21. Sementara karir seniornya dimulai pada tahun 2008, ia bergabung dengan Arema. Uniknya, Mega hanya membela satu klub sepanjang karir seniornya, dan dia pensiun dari dunia sepak bola pada tahun 2017. Sementara dalam karir di timnas, Mega pertama kali mengenakan seragam timnas pada tahun 2008. Hingga pada tahun 2017, namanya tercatat pernah membela timnas U19, timnas U21, timnas U23, dan timnas senior. Mega sendiri ditarik oleh pelatih kiper yang bernama Benny van Breukelen dari timnas Indonesia U19. Waktu itu Mega belum punya pengalaman di klub profesional dikarenakan sebelumnya menimba ilmu di Diklat Ragunan dan sempat diperbantukan ke Persijap Jepara Junior. Dan hanya butuh 1,5 tahun baginya untuk menjadi kiper utama Singoedan. Pelatih Arema musim 2009 sampai 2010 yaitu Robert Rein Alberts melihat bagaimana bakat besar dalam diri Mega. Mega lantas dipromosikan menjadi kiper utama menggantikan Marcus Horizon yang akhirnya keluar pada putaran kedua. Pada usia 20 tahun, Mega ini membawa Arema juara ISL dan menjadi pemain terbaik loh tahun itu. Kiprahnya semakin gemilang ketika menjadi kiper timnas senior. Jejak Mega bergabung dengan Singoedan kemudian diikuti oleh kakaknya yang bernama Ahmad Kurniawan. Pada waktu itu cukup langka loh guys, Arema memiliki kakak beradik yang semuanya dalam posisi penjaga gawang. Ketika bermain bersama Arema, Kurnia Mega sang adik sudah lebih dahulu menjadi kiper utama. Ia juga mulai mendapat panggilan memperkuat timnas Indonesia, baik itu di tim U23 maupun tim senior. Namun sayang nih guys, kedua kiper itu mengakhiri kebersamaan dengan Arema pada tahun 2017. Ahmad Kurniawan, sang kakak, itu tutup usia pada tanggal 10 Januari 2017 di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Sedangkan Kurnia Mega sendiri terakhir kali terlihat bersama dengan Arema ketika waktu itu bersua dengan Barito Putra pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, tanggal 23 Agustus 2017. Sejak laga tersebut berakhir, Kurnia Mega tak terlihat lagi, hingga akhirnya memutuskan untuk pensiun dini. Dan usut punya usut, alasan dibalik menghilangnya Mega adalah dikarenakan bagaimana gangguan penglihatan yang dideritanya. Sehingga dikarenakan itulah dirinya tak lagi bermain bola. Dan teman-teman, berikut adalah bagaimana gelar dan juga prestasi yang ditorehkan oleh Kurnia Mega selama berkarir. Kita mulai dulu melihat bagaimana prestasinya bersama dengan Arema. Pertama, Liga Super Indonesia tahun 2009 sampai 2010. Yang kedua, Piala Gubernur Jatim 2013. Kemudian yang ketiga adalah Piala Menpora tahun 2013. Yang berikutnya adalah Inter Island Cup pada tahun 2014. Dan yang kelima adalah Piala Presiden di tahun 2017. Berikutnya adalah ketika membela timnas U23. Prestasi yang ditorehkan antara lain adalah medali perak Pesta Olahraga Asia Tenggara tahun 2011-2013, dan yang kedua adalah medali perak Pesta Olahraga Solidaritas Islam tahun 2013. Kemudian ketika membela timnas senior, prestasi yang ditorehkan antara lain adalah runner-up kejuaraan AFF
tahun 2010 dan tahun 2016. Sedangkan digelar individu antara lain adalah yang pertama, pemain terbaik Liga Super Indonesia 2009 sampai 2010. Kemudian yang kedua adalah penjaga gawang terbaik kejuaraan AFF tahun 2016. Berikutnya adalah Best 11 kejuaraan AFF tahun 2016. Dan yang keempat adalah Best 11 Federasi ASEAN tahun 2017. Well, jadi seperti itulah bagaimana gelar dan juga prestasi yang ditorehkan oleh Kurnia Mega selama berkarir. Lantas, apakah yang terjadi dengan Kurnia Mega? Seperti yang sudah sempat kita singgung tadi, Kurnia Mega itu mengalami gangguan pada penglihatannya yang dimulai pada tahun 2017. Dan pada akhirnya inilah yang membuat dirinya puasa panjang dari dunia sepak bola hingga akhirnya memutuskan untuk pensiun dini. Dalam wawancara di YouTube Grace Tahir, Mega mengatakan bahwa nama penyakit yang menyerang matanya adalah papiladema. Apa itu papiladema? Seperti dilansir dari alodokter.com, disebutkan bahwa papiladema sendiri merupakan pembengkakan saraf optik mata dikarenakan adanya tekanan pada otak. Akibatnya, penderitanya akan mengalami gangguan pada mata dan fungsi penglihatan akan terganggu. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi yang lebih parah, seperti pendarahan pada otak dan juga stroke. Papiladema umumnya menimbulkan gangguan pada penglihatan. Gak jarang muncul juga nih gejala tambahan berupa sakit kepala dan juga mual. Gangguan penglihatan yang disebabkan oleh papiladema dapat berupa penglihatan menjadi kabur, berbayang, atau bahkan kebutaan di salah satu atau kedua mata. Dan lama berlangsungnya gangguan tersebut juga berbeda-beda. Bisa hanya berlangsung beberapa detik atau beberapa menit hingga permanen. Kurnia Mega sendiri kemudian bercerita nih guys mengenai gejala awal yang dialaminya pada tahun 2017. Bahkan ia juga mengaku muntah beberapa jam sebelum gejala di matanya mulai terasa. Saat itu bulan Agustus, setelah makan malam, saya tidur. Kemudian pukul 1 dini hari, saya bangun dan muntah. Namun, mata masih normal. Sekitar jam 7 pagi terasa mual. Siang harinya, mata saya seperti ada tirai yang menutup. Begitulah bagaimana cerita dari Kurnia Mega. Pada awalnya, Mega ragu ada gangguan di penglihatannya karena sempat kembali normal. Namun, ketika berkedip, matanya seperti kembali tertutup tirai. Ia hanya bisa melihat bayangan. Dan kondisi itulah yang hingga saat ini dia rasakan. Lebih lanjut, Kurnia mengatakan seperti ini. Saya hanya bisa melihat bagian ujung, seperti juling. Tidak bisa baca dan hanya bisa melihat bayangannya saja. Jadi, kalau ada gerakan, masih bisa tahu. Dan ketika itu, Kurnia Mega berada di Malang nih guys, karena masih membela Arema FC dan menjalani Liga 1 2017. Ketika itu, Singoedan akan menggelar pertandingan kandang melawan PSM Makassar, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2017. Kurnia Mega menceritakan seperti ini. Ketika itu, saya periksa ke rumah sakit di Malang dan minta tolong istri untuk memberi kabar kepada pelatih Arema FC kalau saya tidak enak badan. Saya tidak tahu itu sakit mata sesaat atau berkepanjangan, karena secara fisik, kecuali mata, saya sehat. Namun ternyata gangguan penglihatan yang dialaminya bukan gejala sesaat. Selama 6 hari awal, ia ditangani 5 dokter spesialis. Tapi bukannya sembuh, Mega malah diizinkan pulang karena dianggap tidak ada masalah. Ini membuatnya makin panik karena penglihatannya masih terganggu. Setelah keluar dari rumah sakit, Kurnia Mega dan istrinya tidak putus asa. Segala upaya pengobatan, baik itu medis dan alternatif, dilakukan. Bahkan Mega juga sempat ke Mojokerto selama berbulan-bulan untuk menjalani pengobatan alternatif. Lantaran ada yang menyebut Mega terkena guna-guna atau ilmu hitam. Dan tentu dengan segala upaya pengobatannya ini, biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Biayanya pasti banyak. Hingga ketika ada kebutuhan mendesak, Mega pun terpaksa nih guys menjual atribut dan juga medali yang dimilikinya semasa membela timnas Indonesia dan juga Arema. Dan teman-teman, dalam kesempatan yang sama, Kurnia Mega dan juga sang istri bercerita bahwa Kurnia Mega itu sempat melakukan percobaan B-word sebanyak 4 kali. Beruntungnya, ia berhasil mengikat sang suami untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan meskipun mengalami masa-masa yang sulit, Kurnia Mega berusaha untuk menerima kondisinya dan mencari cara untuk dapat bangkit. Dia pun ingin kembali mencari nafkah untuk anak-anaknya. Sementara itu, Erick Thohir yang prihatin dengan kondisi dari Kurnia Mega mendirikan Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia. Tujuan yayasan itu adalah untuk mendata, menjamin kesejahteraan dan kesehatan mantan pemain sepak bola nasional. Apa yang dialami oleh Kurnia Mega jangan sampai menimpa pemain sepak bola generasi selanjutnya. Erick Thohir tak mau profesi sepak bola dianggap sebelah mata oleh para orang tua yang khawatir dengan masa depan anaknya. Kurnia Mega dan sang istri yaitu Azira hadir dalam konferensi pers bersama dengan Erick Thohir, membahas
tentang Yayasan Bantuan Ex Pemain. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir juga menyebut bahwa pelindungan pemain merupakan bagian dari transformasi sepak bola Indonesia. Kurnia Mega sendiri mendukung langkah dari Erick Thohir membentuk Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia. Ia menilai kehadiran yayasan itu dapat membantu para pemain dan ex pemain untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik saat tidak lagi berkarir di lapangan hijau. Well teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah yang terjadi dengan Kurnia Mega. Intinya adalah kita doakan saja yang terbaik untuk Kurnia Mega. Semoga usaha yang dirintisnya ini dapat sukses dan juga terus berkembang. Dan semoga semuanya dimudahkan. Amin. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya guys. Goodbye.